Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ekstra Parlementer, channel yang benar-benar mengedukasi mahasiswa masa kini. Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi dengan Pak Germas Malang. Nah, teman-teman, hari ini kita diskusi mengenai topik yang paling menarik, topik yang paling hangat sekitar berapa bulan terakhir tentang pelemahan KPK. Dan hari ini kita akan berdiskusi tentang KPK. Oke, Pak Germas, apa kabar? Kabar baik, enak. Luar biasa. Oke. Saya akan bertanya tentang Pak Germas. Kebetulan beliau ini adalah kalau bisa dikatakan aktivis dan salah satu penggiat anti korupsi juga. Teman-teman, berbicara mengenai korupsi itu adalah salah satu salah satu upaya kita untuk bagaimana kita terus-menerus mengkampanyekan anti korupsi. Karena itu adalah salah satu enam tuntutan dari masa reformasi. Nah, sekarang kita tanya Pak Germas. Saya bertanya sejarah singkat tentang KPK dan bagaimana sampai hari ini KPK bisa berdiri. Apa tujuan KPK didirikan? Pertanyaan saya pertama. Oke, terima kasih. Saudara Kenny, ini luar biasa ya pendiskusian kita siang hari ini. Jadi tadi sudah dibocorkan bahwa salah satu misi dari reformasi itu bagaimana menuntaskan kasus KKN, korupsi, kolusi, nepotisme gitu. Kenapa kita tahu bahwa dalam konteks korupsi di mana era Orde Baru itu terkenal dengan atau korupsi itu begitu merajalela gitu. Nah, begitu Orde Baru tumbang atau dilengsarkan, itu lahirlah KPK gitu. Nah, KPK ini secara hukumnya didesain untuk bagaimana memberantas tindak pidana khususnya di bidang korupsi. Dan dia itu berada posisi yang independen. Itu secara filosofis dan historis seperti itu, bahwa KPK lahir semata-mata untuk bagaimana menegakkan hukum di bidang anti korupsi gitu. Kira-kira seperti itu pengantar awal dari saya, saudara Kenny. Oke, terima kasih Pak Germas tentang sejarah singkat dari apa tujuan kita atau tujuan untuk ada KPK. Teman-teman, saya akan bertanya lebih lanjut lagi tentang KPK. Sebenarnya apa sih fungsi dan tujuan KPK? Fungsinya itu untuk apa? Fungsi-fungsi KPK. Oke, ini lebih ke fungsi dan tujuan KPK ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebetulnya ada beberapa lembaga atau institusi yang berkewenangan untuk bagaimana menegakkan hukum gitu. Kita lihat ada kejaksaan, ada kepolisian yang diputuskan di pengadilan gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa KPK ini lahir? Nah, KPK ini lahir dengan tugas dan fungsi utama untuk bagaimana mengefisienkan kinerja dari penegakan hukum dalam konteks ini polisi dan kejaksaan. Kenapa? Kita tahu bahwa secara historisnya memang dulu itu kejaksaan dan kepolisian dianggap menjadi bagian dari kekuasaan gitu. Sehingga independensi dan proses penegakan hukum itu tidak berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Ini yang menjadi problem hari ini gitu. Nah, kita lihat bahwa KPK hari ini seharusnya independensi itu kewarasan dalam proses penegakan hukum di dalam institusi KPK seharusnya ini dirawat, dijaga gitu. Tetapi hari ini kita melihat sebaliknya gitu. Kira-kira seperti itu, saudara Kenny. Seperti itu fungsinya ya? Ya, itu fungsinya. Oke. Akhir-akhir ini menjadi polemik. Bahkan di hampir semua media ada semacam isu untuk mengkampanyekan gimana memperkuat KPK lagi. Nah, gimana Pak Germas melihat cara pelemahan KPK? Katanya KPK ini sebelum ada TWK itu sudah ada sejak 2019, sejak revisi undang-undang KPK baru. Ya. Gimana Pak Germas melihat hal itu? Ini menarik ini. Sebetulnya gini, kalau kita lihat asal usul kekacauan atau kebobrokan yang ada di dalam KPK hari ini, itu tidak terlepas dari historikal dalam konteks perubahan atau revisi undang-undang KPK tahun 2019 kemarin. Kita tahu bahwa undang-undang KPK yang direvisi kemarin dalam hal ini menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019. Di situ salah satu pasal yang kontroversialnya atau menurut analisis saya yang menyebabkan kekacauan pada KPK hari ini. Misalnya memasukkan dewan pengawas gitu. Artinya apa? Dengan memasukkan dewan pengawas di dalam internal KPK, di dalam tubuh institusi KPK, dengan dirinya di situ ada semacam berpotensi melakukan transaksi politik, berpotensi untuk melakukan pengintervensian terhadap KPK. Ini saya melihat bahwa memang kekacauan yang terjadi pada KPK atau proses pelumpuhan KPK hari ini tidak terlepas dari revisi undang-undang 2 tahun yang lalu. Nah, kemudian kita lihat hari ini. Sebetulnya saya melihat bahwa situasi yang dialami oleh KPK hari ini
tak lain dan tak bukan itu menjadi bentuk penghinaan terhadap publik gitu loh. Bentuk penghinaan terhadap intelektual dan juga terhadap akademisi dan juga terhadap mahasiswa. Kenapa? Kita tahu bahwa lahirnya KPK ini tidak terlepas dari bagaimana pemanifestasian atau perwujudan dari aspirasi teman-teman mahasiswa dulu, teman-teman akademisi, kemudian masyarakat, supaya apa? Salah satu penyakit yang justru membaur dan juga menjalar pada tubuh Republik ini itu benar-benar dihentikan, yaitu oleh KPK ini. Tapi kita melihat hari ini justru KPK ini justru dikesampingkan, disepelekan masalahnya, seakan-akan ini bukan krusial. Ini yang bahaya bagi saya, tidak sesuai dengan misi utamanya. Kira-kira begitu, Saudara Kenny Ilyas, silakan. Oke, teman-teman, tadi sudah disampaikan secara sekilas oleh Pak Germas tentang pelemahan KPK. Saya akan bertanya, di hampir di setiap media kalau kita lihat tuh pemberitaannya sama tentang pelemahan KPK dan siapa di balik itu. Saya akan tanya Pak Germas, kalau kita lihat sih tetap ada unsur politiknya. Misalkan si Pak Firly Bahuri, kenapa sampai ada 75 yang dipecat karena tidak lolos TWK. Tapi kan kita lihat 75 ini kan mereka ini lagi menangani kasus-kasus besar, misalkan bansos, salah satunya ada yang menangani kasus Harun Masiku. Ya, Masiku. Siap. Itu kan kader PDI Perjuangan. Siap. Gimana Pak Germas lihat, apa ada sisi politisnya dan siapa yang sutradara di belakang 75 ini yang dikeserkan? Oke, ini lebih gila lagi ya, lebih tajam lagi. Bahwa saya melihat gini. Kalau kita lihat sebenarnya situasi atau proses pelumpuhan terhadap KPK hari ini bukan masalah hukum gitu. Tapi ini 99,9% adalah masalah politik. Kenapa? Kalau kita lihat dari kacamata hukum, dari paradigma konstitusional, bahwa salah satu keberadaan dan juga hakikat undang-undang KPK itu harus berpatokan pada norma-norma yang berlaku gitu. Nah, kita lihat bahwa TBK hari ini atau tes wawasan kebangsaan merupakan kebijakan goblok. Iya kan? Kebijakan goblok. Gila sekali nih ini bisa dikatakan goblok gitu. Kenapa? Ini merupakan sebetulnya permainan politis gitu. Untuk bagaimana orang-orang yang sebetulnya punya kompetensi, accountable, kemudian compatible di bidang penegakan hukum. Kita tahu bahwa hari ini pegawai KPK berusaha untuk bagaimana menuntaskan kasus-kasus yang terjadi kemarin gitu. Bahkan kasus-kasus yang sudah lama. Kita tahu bahwa ICB merilis kurang lebih 18 kasus besar di Republik ini yang sampai hari ini belum dituntaskan. Mungkin ada Jiwasraya, BLBI segala macam, kemudian Bank Senturi. Belum lagi hari ini misalnya kita lihat kasus bansos. Kemudian kasus korupsi Benih Lobster. Itu merupakan satu kesatuan kasus yang dimana hari ini KPK itu harus kita dukung. Yang dimana hari ini komisioner KPK kita harus perkuat kinerjanya supaya apa? Masalah-masalah seperti ini, kasus-kasus seperti ini segera dituntaskan. Tapi faktanya sebaliknya. Artinya saya melihat bahwa proses pengintervensian politik atau pengaruh kekuasaan, kemudian kepentingan di balik ini sangat kuat gitu, yang menimbulkan harapan publik, misi publik untuk bagaimana bebas dari korupsi. Itu justru saya melihatnya justru dihina oleh pejabat itu sendiri, justru dihancurkan oleh kekuasaan. Ini yang bahaya bagi saya gitu. Kira-kira begitu. Bahwa saya menyimpulkan situasi KPK hari ini adalah bagian dari desain politis gitu untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Germas. Teman-teman, kita lihat kalau di KPK itu kayak misalkan Mas Novel, Mas Giri, itu mereka sudah berapa tahun berpengalaman di KPK, tapi kenapa sampai hari ini mereka tidak diloloskan? Mungkin penjelasannya seperti apa yang dikatakan Pak Germas, ada sisi politisnya. Teman-teman, sekarang saya berbicara mengenai bagaimana kita bisa mengawal KPK. Semisal kita ada di tataran akademisi, mahasiswa, gimana cara kita, apa upaya kita ke depan untuk bagaimana bisa kita memperkuat KPK lagi? Mungkin itu pertanyaan saya, lebih ke upaya Pak Gira. Oke, sebelum saya menjawab itu saya akan mencoba membongkar dulu kira-kira apa yang membuat bahwa desain politik ini sebuah sejarah yang paling memalukan di Republik ini. Kenapa kita tahu misalnya tes wawasan kebangsaan kan? Kemarin itu ada satu soal saya baca di berbagai media yang membenturkan antara Pancasila dengan Al-Quran. Dia di mana pegawai KPK diopsikan untuk memilih salah satu opsi antara Pancasila dan Al-Quran. Kan ini goblok gitu loh. Bagaimanapun dengan sendirinya bahwa Pancasila itu kan dasar gitu. Dan di dalam Pancasila itu dia melindungi agama-agama kan. Tapi problemnya hari ini kan dibentur-benturkan. Kita tahu bahwa ini desain politik ini tidak sekedar memalukan gitu loh, tapi juga membahayakan terhadap kejernihan sejarah kita ke depan kan.
Ini yang saya lihat. Nah, saya kembali ke pertanyaan tadi. Kemudian kira-kira apa yang kita lakukan dan bagaimana seharusnya posisi intelektual hari ini. Nah, kemarin saya nonton teman-teman aktivis HAM, kemudian ICW, Indonesian Corruption Watch, kemudian salah satu intelektual juga, ini intelektual yang namanya Prof. Emil Salim gitu. Dia ini lahir 3 generasi, Orde Baru, Orde Lama, kemudian Reformasi. Dia menganggap bahwa sebetulnya posisi kita sebagai akademisi, posisi kita sebagai intelektual, sebetulnya bukan menentang kekuasaan, sebetulnya bukan berpihak pada posisi. Dia mengibaratkan gini, kalau kita melihat posisi KPK, petani melihat KPK tentunya secara intelektualnya mereka tidak terlalu ngerti kan? Iya benar. Tetapi cara dia untuk bagaimana merawat kebangsaan kita, merawat peradaban bangsa Indonesia dengan cara bekerja, mencangkul, bertani, bercocok tanam, itu petani itu. Nah, intelektual dia tidak punya itu. Tapi intelektual hanya punya konsep. Intelektual punya semacam desain gambaran untuk bagaimana keadaan bangsa ini betul-betul diluruskan gitu. Dari hari ini beliau saya menyimpulkan bahwa seharusnya posisi akademisi, posisi mahasiswa hari ini seharusnya bersuara gitu. Tapi kan kita lihat kampus hari ini misalnya kan, kok diam semua gitu. Ya nggak ada yang nggak ada yang bicara, nggak ada diskusi. Makanya kenapa ini terjadi gitu? Sementara fungsi intelektual bagaimana memberikan pikiran alternatif gitu. Bagaimana memberikan gagasan atau konsep yang berbasis pada standar akademis yang bermutu. Tapi hari ini kan tidak terjadi gitu. Kita lihat, saya bayangkan bahwa konten ekstra parlementer hari ini tidak bersuara soal ini. Tentunya banyak orang yang masih menganggap KPK ini masalah biasa kan. Padahal ini serius gitu. Karena bagaimanapun benar. kita lihat hari ini kalau kondisi bangsa Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia yang hidupnya hak untuk memperoleh kesejahteraannya itu dikendalikan oleh 1-2-3% koruptor di Indonesia. Oleh karena itu, akademisi, intelektual, kemudian mahasiswa, sudah saatnya kita bersatu. Sudah saatnya bagaimana kita memberikan edukasi terhadap masyarakat bahwa posisi intelektual, bahwa propaganda yang berbau akademis itu harus dikedepankan gitu. Supaya bangsa ini dan juga korupsi di tubuh republik ini betul-betul dihabiskan gitu. Saya pikir seperti itu yang menjadi point of view dari saya Pak Kini. Luar biasa Pak Germas, ulasannya luar biasa. Closing statement terakhir sebelum saya tutup. Siap. Jadi statement terakhir saya bahwa siapapun yang menonton channel Ekstra Parlementer, bahwa di sini yang kita suarakan, yang kita sampaikan tak lain dan tak bukan untuk bagaimana kita saling diskusi, saling mengedukasi. Tidak berarti membenci kekuasaan, tidak berarti anti kekuasaan dan juga pro terhadap oposisi gitu. Bahwa politik mahasiswa adalah politik intelektual itu. Politik akademisi adalah politik bagaimana memberikan alternatif gagasan supaya apa? Konsep dan juga cara kita berbangsa dan bernegara, terutama bagaimana korupsi ini benar-benar hilang dari bangsa ini. Tentunya akademisi dan mahasiswa menjadi garda terdepan gitu. Menjadi corong intelektual supaya penyakit-penyakit dan juga kepentingan-kepentingan yang berselimut di sekitar kekuasaan kita harus hentikan gitu. Kita harus basmi. Saya pikir seperti itu saudara Kenny. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Germas. Luar biasa ulasan dari Pak Germas tentang KPK. Teman-teman, ada salah satu bukan pepatah tapi sering orang mengatakan bahwasannya sebuah negara dia mau memiliki segudang sumber daya alam, tapi negara itu tidak akan makmur kalau penegak hukumnya itu buruk. Kita lihat Indonesia punya segalanya, tapi kenapa hari ini sampai masih ada rakyat atau masih kita bisa dikatakan belum sejahtera? Karena tuh penegak hukum kita masih tidak bisa dikatakan belum sempurna seperti apa yang kita harapkan, seperti apa yang diceritakan founding father kita. Teman-teman, kami yang diskusikan, teman-teman menentukan. Saya harapkan teman-teman mampir ke channel Ekstra Parlemen setiap harinya untuk bagaimana melihat video-video yang memang benar-benar mengedukasi. Terima kasih. Salam hormat Pak Germas. Salam Ekstra Parlementer. Oke, Kini Ilyas, terima kasih. Terima kasih Pak Germas. Selamat pagi ya. Selamat pagi. Salam hormat ya. Salam hormat. Untuk teman-teman jangan lupa saksikan sampai tuntas. Terima kasih.